Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu sifat kolikatif larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini macamnya ada 4: kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmose. Untuk sesi ini akan kita bahas poin 1 dan 2. Yang pertama adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Perhatikan, kalau pelarut murni dipanaskan, dia mendidih pada suhu 100. Sedangkan untuk larutan, setelah dimasuki zat terlarut, naik 100 lebih. Nah, kelebihannya ini disebut sebagai delta TB. Oke, jadi titik didih pelarut murni 100 untuk air, titik didih larutan di atas 100. Kelebihannya ini disebut sebagai delta TB. Delta TB rumusnya adalah MKB. Oke, delta TB kenaikan titik didih, M molalitas, KB tetapan kenaikan titik didih molal. Di sesi sebelumnya, molalitas itu bisa dijabarkan gram per mr kali 1000 per P. Contoh soalnya, perhatikan ini untuk memahami konsepnya. Ya, di situ diketahui 20 gram urea. Urea itu yang dimasukkan ke air, berarti urea disebut sebagai zat terlarut, berarti G-nya itu 20 gram. Sedangkan dimasukkan dalam 80 gram air, maka air itu pelarut, P-nya itu 80 gram, KB-nya 0,52, MR-nya 60. Rumusnya delta TB adalah gram per mr kali 1000 per P kali KB. Masukkan G-nya 20, MR 60, 1000 per 80, KB-nya 0,52. 20 coret dengan 60 itu sepertiga, 1000 coret 80 itu 12,5. 12 bagi 3 sekitar 4, berarti 4,1 dikali 0,52 berarti sekitar 2. Jadi 2,1 Celcius. Karena ini kenaikan titik didihnya, maka titik didih larutannya yang mestinya tadi airnya 100 naik 2,1, jadinya ditambah menjadi 102,1. Oke, kamu pasti bisa. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku, delta TF. Kalau pelarut murni itu 0, ya. Sedangkan kalau dimasukin zat larut turun dari 0. Nah, penurunan inilah disebut delta TF. Oke, delta TF rumusnya MKF. Delta TF penurunan titik beku, M molalitas, dan KF tetapan penurunan titik beku molar. Perhatikan konsepnya di contoh soal berikut. Sebanyak 8 gram zat X itu yang dilarutkan, berarti P-nya itu ya, zat yang dilarutkan berarti itu zat terlarutnya. G-nya diketahui 8. Kemudian dilarutkan dalam 200 gram air. Ini pelarutnya, berarti P-nya 200. Jika diketahui titik penurunan titik beku, tetapan penurunan titik beku itu KF. Berarti KF-nya 1,86. Massa molariat berarti itu MR 40. Oke, rumusnya delta TF gram per mr 1000 per P kali KF. Kita masukkan, gramnya adalah 8, sedangkan di sini 40 mr, P-nya 200, 1000 dibagi 200 itu 5, 8 per 40 per 5. Per 5 ini 5 habis, per 5 kali 5 1, sehingga delta TF-nya 1,86. Kita ingat delta TF itu penurunan, sedangkan titik beku pelarut itu 0. 0 turun 1,86, jadinya 0 dikurangi 1,86 sehingga minus 1,86. Oke, kamu pasti bisa. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya.